Untuk video kali ini kita akan bahas tentang hot layer. Hot layer, saya akan kasih contoh untuk hot layer ini. Sebelum saya masuk praktek di Python ya, saya coba kasih contoh gambaran dari hot layer. Hot layer itu data yang menyimpang. Jadi dia bisa data yang terlalu kecil atau juga bisa data yang terlalu besar. Jadi di luar dari kewajaran. Ya, bisa kecil, bisa paling besar, sangat besar atau sangat kecil. Contohnya seperti ini. Nah, gambaran umum tentang outliernya seperti ini. Jadi ini batas minimumnya, ini batas maksimumnya. Ternyata ada data yang di luar dari minimum, sangat kecil, yang nggak wajar datanya. Ibaratnya kalau ada tentang pendataan, umpamanya gaji rata-rata umpamanya gaji 4 juta, ternyata ada gaji yang cuma 10.000 dalam satu bulan. Nah, ini nggak wajar gitu ya. Ataupun terlalu besar maksimum juga nggak wajar dari data secara umumnya. Oke. Jadi itu data outlier yang nantinya bisa kita hapus atau bisa kita ganti menjadi data yang secara rata-rata saja. Oke, kemudian yang paling tengah ini adalah ada first quartile, ada median, ada third quartile. Jadi rata-rata responden atau rata-rata data ya. Rata-rata datanya batasnya sebenarnya segini ini. Kemudian kalau dia semakin jauh artinya dia outlier. Jadi datanya nggak bisa dipakai untuk data outlier. Nah, biasa sih dihapus saja. Oke, baik, ini adalah contoh simple outlier. Ini ada nilai seperti ini ya. Saya ambil contohnya aja. Ini ada nilai ini sekitar jumlahnya ada sekitar 12 ya. Hanya untuk contoh menghitungnya aja sih ya. Nah, kemudian pertama kita mempunyai data di outlier ini, kita harus sort. Saya contohkan pakai Excel ya. Kita sort. Nah, sortnya sort kita pakai mana ini? Sortir. Oke, ini yang kita sortir ya. Nah, jadinya dia kecil ke besar ya. Ini kecil ke besar. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai dari Q1 itu ya, ini ya, first quartile ya, atau Q1. Oke, gimana nilainya dari Q1? Q1 itu ini kita bagi dua ya. Ini kan ada 12, berarti dia ada 6. Ini ada 6 bawah sama 6 atas ya. Oke, 6 bawah, ini batas bawah untuk minimum, nanti ini untuk yang maksimum ya. Oke, gitu ya. Nah, Q1 nya dulu kita hitungin. Q1 nya itu diambil dari median dari yang tengah-tengah sini, yang batas bawahnya. Kita pakai Excel, pakai median aja langsung dengan cepat. Terus ini kita masukin ini, kita blok tutup, enter. Oke, kita dapat nilai untuk Q1 nya adalah 70. Oke, kemudian Q3 nya, ini Q tengah ya, ini Q3 nya, third quartile nya, kita tulis ini Q3 nya sama median, kemudian kita ambil yang atasnya seperti ini ya. Oke, blok, kemudian tutup, kita enter, ketemu nilai 72. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari jarak dari sini ya, quartile 1 sama quartile 3, first quartile sama third quartile. Nah, jaraknya ini kita sebut sebagai interquartile range atau EQR ya. Rumusnya itu adalah Q3 dikurangi Q1.
Itu ya kan, Q3 dikurangi Q1, Q3 ini ya, Q3 dikurangi Q1. Kita akan lihat caranya. Nah, kita langsung aja 72 dikurangi Q1, kita enter. Nah, ketemunya dari jaraknya ini first quartile sama third quartile itu 2, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih nilai dari lower fence atau minimum di sini. Oke, minimum saya tulis di sini minimum, kemudian maksimum. Oke, minimum sama maksimum. Rumusnya minimum sama maksimum itu adalah kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali dengan IQR ya, rumusnya kayak gini ya untuk minimumnya ini ya. Nah, untuk maksimumnya itu rumusnya adalah Q3 plus Q3 plus 1,5 dikali dengan IQR, oke, dikali dengan interquartile range. Oke, seperti itu ya rumusnya. Nah, oke, baik, kita akan cari ya nilainya ya. Kita tinggal tulis saja sih berapa sih nilainya yang ketemu ya. I1 itu adalah 70 minus dalam kurung 1,5 dikali dengan IQR nya 2 meter. Nah, jadi batas minimumnya di sini dari data itu adalah 67, kemudian maksimumnya itu adalah Q3, kemudian plus dalam kurung 1,5 dikali IQR nya 2, enter. Oke. Nah, batas atasnya adalah 75. Oke, berarti minimumnya 75, maksimumnya itu 75, minimumnya 67. Jadi data outliernya itu kalau dia di bawah 67 itu berarti outlier, di atas 75 itu outlier gitu nih. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat dari data yang di bawah 67 itu siapa? Di bawah 67 itu adalah 6. Oke, 6 itu outlier, nggak bisa digunakan. Kemudian di atas 75, di atas 75 itu ada 2 data, ini yang outlier juga. Berarti kita ketemu nilai outliernya itu adalah ketemu nilainya adalah 60, 90 sama 320. Oke, ini yang data yang enggak kita gunakan lagi. Oke, ketemu nilainya seperti itu. Baik, itu sekilas untuk outlier ya, gitu ya. Oke, baik, sekarang kita kurang lebih sudah dipahami tentang outlier. Selanjutnya kita akan masuk ke Python ya, dataset Python. Oke, kita sudah lihat gambarannya. Sekarang kita lihat untuk proses bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikan di Python. Nah, oke, saya akan masuk di folder protect.ts. Terus pertama saya akan memakai datasetnya dulu. Dataset yang saya pakai adalah kalian bisa download di sini. Ya, ini alamatnya. Oke, terus nah ini saya buka, ini sudah saya buka untuk mengurangi loadingnya lambat. Nah, di sini ada Jerman Credit Data CSV. Kalian silahkan download yang Jerman Credit Data CSV. Nah, Jerman Credit Data CSV. Ya, silahkan kalian download di sini. Kemudian nanti kita upload di Python. Oke, kita masuk ke dataset. Sekarang kita upload dulu ya. Nah, ini ya.
yang kita download tadi, ini filenya ada di sini ya, Jerman Credit Data CSV. Nah, kita klik open, terus Jerman Credit Data CSV nya kita upload. Oke, sudah masuk, kita upload. Sekarang kita masuk ke praktek DS nya di sini. Terus kita buat filenya sekarang, file Python. Oke, ini materi 3 ya. Baik, materi 3 ada. Nah, sekarang kita tulis codingnya. Kita akan menggunakan library ya, pandas. Kita kasih inisialnya PD. Nah, kita ada tambahan lagi library namanya NumPy. Mungkin kalian sudah familiar, NumPy digunakan untuk proses aritmetik ya, untuk perhitungan, untuk matematika. Nah, kita pakai NumPy. Terus kita akan pakai juga ini ya, Seaborn ya, pakai Seaborn untuk visualisasi SPN. Oke, Seaborn. Terus kita pakai Matplotlib. Nah, Matplotlib itu nanti untuk ini ya, untuk buat grafiknya juga sih ya, untuk kurvanya ya, plotnya, kita data-data plot ya. Nah, oke, data setnya kita gunakan yang tadi, dataset garis miring, namanya apa tadi? Cek dulu namanya tadi, Jerman Credit Data. Data kredit dari Jerman. Kita tulis ya, Jerman harus cross credit harus cross data titik CSV. Udah. Kemudian kita pakai buat variabel namanya df ya. Kemudian kita linkkan untuk membaca data itu ya. Ini Pak, pandas, kemudian read CSV dalam kurung dataset, koma header dengan nol. Udah, kita cek dulu ya, connect atau Oke, baik, berhasil, nggak ada error, berarti dari connect. Oke, selanjutnya kita bisa melihat kita bisa manfaatkan Seaborn grafik. Contoh ini adalah SPN box plot dalam kurung df, kita ambil data yang X. Nih, data yang X. Nah, kita lihat. Mungkin kalian nggak tahu biayanya. Data kita itu apa aja sebenarnya? Oke, kita cek ya. Jadi kita bisa lihat df titik columns. Data kita itu ada umur, job posting, saving count, checking count, credit, amount, donation. Nah, ini data kita ini saya ambil kolom-kolomnya ya. Nah, ini datanya. Atau
Ya kita ya. Nah ini datanya kayak gini sih. Oke, ini datanya ya. Oke, kita mulai ya. Nah, kita lihat kita bisa manfaatkan Seaborn. Saya ambil yang X itu umur, ya, data tentang umurnya. Oke, terus kita ranikan ya. box plot dalam kurung if komputer X. Oh sorry, nah ini ya, ini ada error. Jangan khawatir kalau errornya ada tulisan X. Kenapa sini error? Karena A nya besar ya, ini A nya kecil. Kita klik run ya. Nah, besar kecil huruf pengaruh di kolom ya. Ini kita coba lihat manfaatkan Seaborn. Terus berikutnya tentu Seaborn. Nah sekarang kita akan menghitung tentang bagaimana sih tentang nilai kuartilnya itu seperti apa gitu ya, batasnya. Ini gambarnya dari outliernya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ini batas bawah ya, atau kita hitung Q1 langsung. Q1 sama dengan EF, terus kita ambil yang X, kemudian titik kuantil dari 0,25%. 0,25% yang batas bawah, tengah-tengahnya 0,25%. Kemudian ada lagi Q3, itu dari tengah ke atas. Itu adalah, jadi kita ambil outlier dari umur, kemudian in kuantil. Oke, dari atas berarti 0,75. Kita langsung aja untuk perhitungan interquartile range-nya. Itu adalah IQR-nya. IQR itu sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Oke, Q3 kurangi Q1. Nah, udah gitu ya. Nah, kita bisa cek pakai print. Oke, kita bisa pakai print. Contoh print nilai dari Q1 itu berapa sih? Oke, Q1. Kemudian kita print lagi nilai dari Q3 itu berapa, kemudian print lagi IQR nya itu berapa. Oke, nah ini kita runkan. Nah, untuk Q1 kuartil 1 itu 27, kuartil 3 itu 42, kemudian jarak antara Q3 sama Q1 itu adalah 15. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, kita mencari nilai min, batas minimum. Saya tulis ini batas min itu rumusnya adalah Q1. Jadi nilai yang ada di sini bisa langsung kita ambil. Q1 minus dalam kurung 1,5 dikali dengan IQR. Oke, ini batas minimumnya. Kita langsung tulis saja batas max. Batas maksimumnya itu Q3 plus 1,5 dikali dengan
sini deh. Oke, kemudian kita bisa print kalau ingin tahu berapa sih batas bawah sama batas atas. Nah, kita klik aja print 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 batas minimumnya, batas minimumnya sama. Kalau kita mau print lagi batas maksimumnya ingin lihat, kita tulis max, kita klik run ya. Nah, minimumnya itu dinilai 4,5, kemudian maksimumnya itu di 64,5, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Berarti kalau dia di bawah 4,5 berarti dia outlier, kalau di atas 64,5 berarti dia outlier juga, gitu deh batasnya seperti itu. Oke, kemudian kita ingin lihat datanya yang mana yang keluar. Nah, data yang keluar kita bisa cek di sini. Di F, kemudian kita ambil yang X, terus jika dia lebih kecil dari batas bawah, kemudian atau nilai DF nya sini, saya copy aja. Oke, atau DF nya X di atas batas maksimum. Ini tadi namanya batas minimum. Kita ngikutin yang di sini. Batas minimum, batas maksimum, belum buka, belum tutup, kemudian oke, nah ini coba kita run dulu. Sebentar, ada yang salah error ya. Errornya di mana ini? Di sini ya, belum tutupnya. Oke, belum tutup. Ya, coba cek nih ya. Oke, udah ketemu nih. Jadi perhatikan belum tutup, belum bukanya itu harus pas, di pas sampai ke sini, kemudian ini juga sampai di sini. Oke, ini pas. Jadi ini adalah nilai-nilai yang yang outlier. Ini nilai-nilai yang outlier semua ini. Jadi ada banyak ya. Ini dari data ketemu ini data-data outlier. Nah, gimana dengan data-data yang data-data outlier? Oke, data-data yang enggak outlier kayak mana itu? Nah, oke, sekarang kita coba cek lagi ya. Jadi kita ini saya copy aja. Ini data-data outlier ya. Di atas 64 nih, 64,5, ini 67, 66. Oke, kemudian ini saya masukkan di sini. Saya tulis rumus saya ini. Data yang enggak outlier kita tampilkan. Ini ambil yang data outlier tadi, kemudian ini kita tambahkan minus saja di sini, berarti yang enggak outlier. Yes. Ini kemudian kita panggil. Nah, nilai yang sudah clear
dari outlier itu yang ini ya, clear. Ini data yang sudah siap untuk dilakukan riset berikutnya. Baik, seperti itu. Silahkan dipraktekkan di Python.